Kematian bagi kebanyakan manusia adalah makhluk yang menakutkan. Mereka berusaha dengan cara apapun untuk menghindarinya. Tetapi ingatlah, dimanapun dan bersembunyi di balik apapun, kematian pasti menghampiri. Mengharap-harapkan kematian bukanlah sikap hidup yang baik. Mengharapkan kematian sama saja dengan tidak mensyukuri nikmat hidup yang diberikan Allah. Namun hidup yang bergelimang maksiat, bukanlah hidup yang dianjurkan oleh agama. Para salafus soleh memberikan tuntunan, jangan takut menghadapi kematian, karena kematian pasti datang. Kematian akan lebih baik daripada hidup bergelimang dosa dan membuat Allah murka, karena takut jika mereka terjatuh ke dalam sesuatu yang menjadikan Allah murka pada mereka. Mereka berkata seperti itu bukan karena frustasi pada persoalan dunia, mereka lakukan itu karena takut menghadapi siksa Allah dan tidak ada kehidupan yang lebih baik bagi mereka kecuali setelah kematian menjemputnya. Pada suatu hari, Abis Al-Ghifari mengalami luka hati yang membuat ia bersedih. Dalam kesedihannya ia berkata, "Wahai luka, ambillah aku." Dia terus mengulang-ulang ucapan itu. Sepupunya datang dan berkata, "Wahai Abis, mengapa engkau berkata seperti itu? Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau mengharapkan kematian karena ia akan memutuskan amal." Abis menjawab, "Ya, aku juga mendengar beliau mengatakan itu. Tetapi aku takut akan 6 hal yang dikatakan Rasul." Beliau takut jika nanti 6 hal itu menimpa umatnya, yaitu banyaknya hasutan jahat orang-orang bodoh, banyaknya jual beli hukum, memutus persaudaraan dan menganggap remeh hubungan darah serta orang mabuk menjadikan Al-Quran sebagai nyanyian. Mereka memilih seseorang bukan karena kefasihannya dalam agama, tetapi lebih karena ia memiliki nyanyian lagu dunia. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga pernah mengharapkan kematian, kemudian ia ditanya seseorang, mengapa ia ingin melakukan hal tersebut? Lalu ia menjawab, "Aku takut menemui zaman yang tidak ada lagi ajakan untuk berbuat makruf dan tidak ada lagi larangan bagi yang berbuat munkar." Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, manusia akan menemui suatu zaman, ketika itu kematian lebih disukai para ulama daripada emas berlian, sampai-sampai ada seorang, ketika menguburkan saudaranya, ia berkata, "Seandainya saja aku bisa menggantikan tempatmu, pasti akan aku gantikan." Yahya bin Muad berkata, "Barang siapa mentaati Allah ia tidak akan mengharapkan kematian." Umar bin Abdul Aziz rahimahullah jika melihat seseorang yang memiliki kebaikan, ia berkata kepadanya, "Doakanlah kematian untukku." Abu Darda berkata, "Seseorang, baik mukmin atau kafir, tidak ada yang lebih baik baginya kecuali kematian, karena Allah berfirman, dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti." Quran Surat Ali Imran ayat 198, "Dan sesungguhnya kami memberi tangguh kami pada mereka, orang kafir, adalah supaya bertambah-tambah dosa mereka, dan bagi mereka azab yang menghinakan." Quran Surat Ali Imran ayat 178. Sufyan As-Tsauri berkata, "Aku mengenal beberapa syekh, mereka mengharap-harapkan kematian. Aku heran pada mereka, hingga sekarang aku merasa lebih heran pada orang yang tidak mengharapkan kematian." Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kejernihan dunia telah hilang dan yang tersisa tinggal keruhnya saja." Maka sekarang kematian adalah sesuatu yang sangat berharga bagi setiap muslim. Umar bin Abdul Aziz berkata, "Alangkah bahagianya aku andai kematianku diringankan, karena ia adalah suatu pemberian terakhir yang diberikan Allah kepada seorang mukmin sebagai balasan." Abu Darda berkata, "Tidak ada hadiah dari seorang teman yang lebih aku sukai daripada salam. Dan tidak ada kabar baik yang aku terima dari teman selain kematian." Atho As-Silmi, suatu ketika mengharapkan kematian menjemputnya, lalu Atho Al-Asrok, sahabatnya berkata kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau mengharapkan sesuatu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?" Ia menjawab, "Beliau menginginkan kelangsungan hidup bagi siapa yang bertambah kebaikannya setiap hari. Sedangkan bagi orang seperti aku dan kamu beliau tidak akan mengharapkan hidup." Abu Utbah Al-Haulani berkata, di antara sifat-sifat para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka lebih menyukai pertemuan dengan Allah lebih daripada syahid. Mereka tidak pernah takut pada kemiskinan di dunia karena yakin pada rizki Allah. Mereka mencintai kematian lebih besar dari cinta kalian terhadap kesehatan, kehidupan. Abdullah bin Al-Mubarak berkata, "Aku pernah bertanya kepada Sahal Al-Tastari rahimahullah, apakah dia senang jika kematian menjemputnya esok hari?" Dia menjawab, "Tidak."
Aku lebih senang jika ia datang saat ini juga. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, kita sering melihat orang-orang takut menghadapi rasa sakit dan bencana. Mereka takut terjatuh pada takdir Allah yang paling buruk. Mereka takut menghadapi kematian. Aku mendengar Luqman Al-Sata berkata kepada anaknya, wahai anakku, aku membawa batu besar dan besi. Keduanya sangat berat, tetapi aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih berat daripada agama. Aku telah makan makanan yang baik dan lezat, tetapi aku tidak pernah melihat yang lebih lezat daripada kesehatan. Aku pernah merasakan semua kepahitan, tetapi tidak ada yang lebih pahit daripada kita meminta kebutuhan kepada manusia. Fadil bin Iyad berkata, menangislah kalian untuk orang-orang yang tertimpa bencana. Karena itu kejahatan kalian lebih besar daripada kejahatan yang mereka lakukan, maka kalian akan dihukum atas dosa kalian sebagaimana mereka, bahkan lebih besar. Sahal bin Sa'id Al-Tastari berkata, ujian terbesar yang menimpa seorang hamba adalah ketika tidak satupun amal dunia dan akhirat melekat pada jiwanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak merasa bahwa dirinya sedang diuji. Muslim bin Qutaibah berkata, sifat kesatria adalah sifat sabar ketika mendapat bencana dan ujian yang paling besar adalah hasutan orang-orang fasik. Dan kebanyakan manusia senang dan berlomba-lomba mencarinya. Yahya bin Husain berkata, barang siapa mencari keselamatan, maka ada kemungkinan ia mendapatkan celaan. Dia melanjutkan, semua bencana itu tumbuh dari kemampuan hidup. Seandainya Fir'aun hidupnya menderita dan terserang penyakit, ia tidak akan berkata, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Saya mendengar guru saya Ali Al-Khawas berkata, di antara bencana terbesar adalah jatuhnya ilmu dan perbuatan hamba pada riya, tetapi hanya sebagian saja manusia yang sadar. Wahai saudaraku, ketahuilah, dan periksalah dirimu sendiri. Jangan sampai engkau mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh sebagian orang ketika tertimpa musibah, ya Allah, jika engkau meridhoi ini untukku maka tambahkanlah, karena sesungguhnya orang-orang yang mendapat cobaan adalah para nabi. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah diuji dengan penyakit wasir. Siang dan malam darah mengalir darinya, bahkan ketika ia duduk mempelajari kitab hadis, darah menetes ke dalam baskom yang ada di bawahnya. Suatu hari ia berkata, ya Allah, jika engkau meridhoi ini untukku, maka tambahkanlah. Gurunya, Imam Muslim bin Khalid Al-Zanji rahimahullah mendengar, lalu menegurnya, hai Muhammad, mohonlah kepada Allah kesembuhan, karena aku dan kamu bukanlah para lelaki yang ahli mendapatkan cobaan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata dalam khutbahnya, wahai manusia, mohonlah kepada Allah pengampunan dan kesehatan, karena pemberian terbaik kepada seorang mukmin setelah iman dan Islam adalah kesehatan dan ampunannya.